Oke, saya akan menyampaikan hasil riset kecil di laboratorium kami yang berjudul Monitoring Sebaran Total Padatan Tersuspensi tahun 2019 di Muara Sungai Talo, Kota Makassar. Menggunakan citra Sentinel-2. Oke, ya. Baik, hal yang mendasari ini pertama karena perkembangan kota Makassar ya, terutama di sekitar pesisir Talo itu sudah sangat pesat, dan kita dapat melihat bahwa tahun-tahun belakangan ini material tersuspensi di perairan sekitar sini sangat tinggi dan tentu akan mempengaruhi kehidupan biota air, dan juga aktivitas yang terkait itu adalah aktivitas perikanan, dan mungkin ada permasalahan-permasalahan lain yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kita ketahui bahwa penggunaan citra satelit untuk pemantauan sedimen ini sebenarnya sudah lama, dan teori dasarnya adalah bila sedimen tersuspensi konsentrasinya tinggi, maka reflektansi spektral pada gelombang merah dan inframerah juga akan semakin tinggi. Untuk itu kita mencoba memetakan sebaran padatan tersuspensi ini secara bulanan sepanjang tahun 2019 menggunakan algoritma yang kita kembangkan sendiri dan telah diuji sebelumnya. Ini adalah lokasi studi ya. Ini adalah ini daerah Muara Sungai Talo. Kemudian di sebelah sini adalah daerah pengembangan pelabuhan Makassar Newport, dan di sebelah utara itu ada pelabuhan perikanan Untia. Nah, daerah ini direncanakan akan menjadi suatu kawasan pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Di sini kita melihat bahwa di suatu waktu di tahun 2018 atau sebelumnya itu berdasarkan citra Google Earth ini kelihatan bahwa sedimen tersuspensi yang keluar dari muara Sungai Talo ini sangat signifikan ya, sangat signifikan, dan kelihatan sekali bahwa bangunan baru ini menjadi semacam ya penghalang ya dan membentengi kekeruhan di daerah pelabuhan ikan Votere dan pelabuhan Pertamina serta pelabuhan Angkatan Laut. Ini adalah sejumlah titik stasiun yang kita sampling di tahun 2019 untuk validasi model yang telah kita kembangkan. Sampling dilakukan pada bulan 3 dan pada bulan 11. Untuk sepanjang tahun 2019 kita memperoleh 11 citra Sentinel yang sudah kita oleh. Sebenarnya kita dapat memperoleh 15 citra Sentinel yang bersih awan, relatif bersih awan, yaitu penutupan kurang dari 10%. Kita mengunduh citranya dari USGS. Kemudian total citra yang kita download dalam bentuk kompresi adalah sekitar 7,5 GB. Nah, bahan dan peralatan serta personil ini standar bahwa kita melakukan sampling menggunakan Foundon Water Sampler. Kita gunakan GPS navigasi Atrex. Kita juga akan menggunakan drifter arus Lagrangian, CCD untuk kecerahan, kemudian botol-botol sampel, perahu kamera, dan alat tulis. Jadi sampel air diambil dengan Foundon Water Sample, kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel untuk dianalisis di laboratorium menggunakan metode gravimetri. Perangkat lunak yang kita gunakan untuk processing citra adalah Interset 18.3, kemudian QGIS 3 Madeira.
Formula gravimetri untuk analisa TSS, metode gravimetri itu mengikuti SNI 2004. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah memperoleh selisih antara kertas saring yang original, yang berat awal, dengan kertas saring yang sudah berisi material tersuspensi dan dibagi dengan volume contoh uji. Itu untuk data lapangan. Kemudian untuk citra sentinelnya kita mengestimasi TSS berdasarkan nilai reflektansi dari band 4 ya, dengan formula yang kita peroleh dari studi sebelumnya, yaitu 7,002 eksponensial 34,363 R4. Ini adalah spesifikasi dari spektral dan spasial dari citra sentinel. Nah, data pendukung atau data sekunder kita peroleh dari situs BPS ya, statistik ya, selama 5 tahun ya, di alamat yang seperti ditampilkan di slide. Kemudian data pasang surut sebagai data sekunder juga, itu kita ambil dari Badan Informasi Geospasial, merupakan data prediksi. Nah, apa yang kita dapatkan dari data-data yang sudah kita kumpulkan? Pertama, dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015 sehingga 2019, rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari untuk daerah Makassar ini, dan terendah pada bulan Juli hingga Agustus ya. Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tahun 2019 merupakan tahun dengan curah hujan tahunan terendah, yaitu sekitar 180 mm. Pasang surut kita gunakan untuk melihat atau mencocokkan dengan kondisi pada saat satelit memotret lokasi studi. Di sini kita bisa melihat bahwa tipe pasang surut di Makassar ini, perairan Makassar adalah campuran ya, cenderung ganda, di mana kita bisa menjumpai dalam satu hari itu terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut, di mana pasang yang satu lebih tinggi daripada pasang yang lainnya. Nah, untuk masing-masing tanggal citra yang kita olah itu kita plotkan juga kedudukan air pada saat satelit melintas seperti yang ditunjukkan oleh mark ini ya, tanda panah ini. Dan kita bisa tahu atau memprediksi lah, atau mengira-ngira kira-kira perilaku airnya pada saat itu bagaimana berdasarkan gambaran dari sebaran TSS nantinya. Ini adalah gambaran dari sebaran TSS di Muara Sungai Talo dari mulai bulan Januari hingga bulan November yang sudah kita olah dengan formula yang kita kembangkan sendiri. Dan kita lihat di sini bahwa TSS yang sangat tinggi itu terjadi pada bulan Januari, akhir bulan Januari. Ini kelihatan ya bahwa sebaran TSS-nya sangat tinggi seperti diperlihatkan oleh skala berikut. Ini hampir melebihi 1000 mg per liter ya. Kemudian TSS berkurang sampai bulan April ya, bulan April relatif sedikit, dan kemudian kembali agak naik di sekitar sini September, dan naik Oktober ya. Kemudian agak turun lagi di bulan November. Bulan November ini kemungkinan citranya mengalami sun glint ya. Dan karena kelihatan polanya ini adalah sun glint atau silauan. Jadi jika kita mengkoreksi dengan sun glint, maka pasti nilai pikselnya berubah, sehingga kita untuk sementara tidak kita anggap ya, kita olah seperti apa adanya. Apa yang dapat kita simpulkan dari citra dan dari pola hujan? Itu kelihatan bahwa ada kecenderungan memang TSS tinggi itu diikuti dengan curah hujan yang tinggi.
Jadi udah seperti ya yang umum kita bisa terima. Namun di sini kita bisa melakukan estimasi bahwa secara tahunan TSS di Muara Talo itu adalah sekitar 144 mg per liter, ya, plus minus 22 mg per liter. Dan kita coba konfirmasi nilai ini dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Samawi tahun 2019, bahwa TSS di Sungai Talo itu adalah tahun 2015 ada 150 dan tahun 2016 adalah 50 mg per liter. Ini menunjukkan bahwa hasil dari estimasi TSS itu masih dalam range yang wajar yang untuk lokasi tersebut. Namun bila kita mengacu kepada Kepmen LH tentang baku mutu lingkungan untuk TSS, maka kita bisa dapatkan bahwa nilai TSS di Muara Sungai Talo berdasarkan hasil estimasi citra satelit itu melebihi baku mutu lingkungan pada bulan, ada 3 bulan yang melebihi baku mutu lingkungan, itu pada bulan Januari, September, dan Oktober 2019. Baik, jadi penelitian ini memperlihatkan bahwa kita sudah memiliki pola lah atau path ya, jalur untuk bisa mengestimasi citra satelit TSS dengan menggunakan citra satelit untuk suatu lokasi ya secara bulanan, dan kita bisa monitor TSS di suatu lokasi dalam hal ini Muara Talo sepanjang tahun. Dan yang masih perlu dilakukan atau PR adalah bagaimana meningkatkan akurasinya, karena kelihatannya ada kecenderungan bahwa data estimasi citra dibandingkan data estimasi itu masih memiliki selisih yang belum memuaskan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.